Mungkin kalau lu muda dan lu banyak gagal, lu punya kesempatan untuk lebih memperkuat diri lo supaya jadi lebih kokoh daripada sebelumnya. Jadi kalau lu masih muda, nggak apa-apa gagal. Nggak apa-apa gagal yang banyak, karena biasanya lu akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Gue melihat itu seakan-akan apresiasi kok berbeda ya antara musisi lokal dengan musisi dari luar gitu. Iya. Tapi apakah lu melihat seperti itu juga, dan menurut lu kenapa gitu? Kalau memang seperti yang lo bilang, musisi luar, mereka terutama misalnya dari Amerika gitu, mereka punya industri musik yang sudah lebih established, lebih kuat. Buat mereka travel ke negara kita itu lebih kayak ya udah, masih mereka punya audience tuh dipuasin lah untuk tahu, karena mereka tahu mereka bisa promosiin sekencang-kencangnya ke seluruh dunia, lebih klop lah daripada kita caranya mereka running industrinya. Udah tahu misalnya mau promosi seperti apa, mau tour seperti apa, how you make money out of tour and merchandising. Dan sesuatu yang datangnya dari sana, corong mereka tuh lebih gede dibanding kita. Makanya masuk ke sini. Mereka ini adalah masyarakat. Misalnya musisi luar. Oke. Jadi mereka bisa punya audience lebih gede, tapi di kota-kota besar. Iya. Di kota-kota besar. Nah, yang banyak orang mungkin nggak sadar, sesuatu yang warnanya lokal itu selalu punya hati di tempat orang lokalnya sendiri. Jadi, I think musisi yang di Jakarta atau di kota besar harus lebih ngelihat Indonesia secara luas dibanding ngelihat apa yang orang luar berusaha lakukan untuk masuk ke sini. Karena menurut gue, kecil kemungkinan rapper dari luar datang terus manggung ke panggung-panggung di kabupaten. Iya. Tapi kalau lu ngerti gimana caranya nge-grab audience lo lebih luas di panggung-panggung di daerah, lu sebetulnya bisa. Dan gue ngerasain nih pas sebelum pandemi, ikut tour sama salah satu brand di mana kita manggungnya tuh di panggung-panggung yang lebih kecil, bukan panggung ibu kota, bukan panggungnya juga gak kecil-kecil banget, tapi bukan di panggung-panggung ibu kota provinsi, tapi lebih kayak kabupaten. Dan itu orang datang bayar atau? Acaranya sebetulnya belum bisa dibilang mereka bayar, karena memang dari produk ini, produk ini yang bikin acaranya free. Tapi kan lu tetap punya audience, lu tetap bisa ngebangun audience itu. I think kalau dari sudut pandang musik rap, yang mesti dilihat tuh gimana caranya gue berkarya untuk orang Indonesia lebih luas dibanding gini. Ini Indonesia, sana Amerika jauh banget. Kalau gue jadi rapper, pengen memuaskan diri gue untuk masuk ke standar bahwa, gue rapper yang hip hop banget menurut ala Amerika. I think I'm wasting time untuk ngelihat apa yang orang Indonesia pengen denger. Tapi ini pun masih jadi PR gue, karena gue pengen banget tuh hip hop Indonesia tuh juga punya audience lokal yang gede, dan menurut gue bisa. Tapi it's gonna takes time untuk kita ngerti finding our own identity in hip hop Indonesia seperti apa. Identitas kita sebagai rapper Indonesia tuh ada di mana sih? Menceritakan apa sih? Atau style musiknya seperti apa? Kalau lu dengar musik-musik hip hop Amerika Latin yang cenderung jatuhnya kayak reggaeton, maksudnya kayak, kalau menurut gue mereka kayak nemuin sendiri hip hop ala mereka. Atau kalau misalnya lo dengerin hip hop Afrobeat gitu di Afrika, itu juga punya mulai nemuin stylenya sendiri. Menurut gue Indonesia juga bisa nemuin hal yang sama. Kalau sebagai rapper lo pengen musik lo tuh coba lo cerna ke dalam deh ya.
di daerah itu musiknya seperti apa. Karena sometimes jadi rapper itu sangat rentan ketemu ego bahwa menurut gue hip hop yang keren itu seperti ini. Menurut gue hip hop itu harus seperti ini. Gue harus sesuai mungkin, seasik mungkin, sekeren referensi gue si rapper ini di Amerika. Jadi referensinya kembali ke situ lagi banyak kan. Which is menurut gue, jadi which is. Yang mana menurut gue nggak masalah sebenarnya lo jadikan mereka sebagai apa inspirasi. Tapi kalau lo pengen bangun karir di Indonesia, pada akhirnya lo akan berusaha membangun audiens masyarakat Indonesia. Gimana caranya orang-orang yang suka dengerin dangdut, koplo, atau disco tanah namanya misalnya, mau dengerin lo nge-rap. Menurut gue itu sesuatu yang harus dieksplor. Waktu orang bisa cepet relate dengan karya lo, maka mereka akan membuka hati lebih jauh. Tapi kalau misalnya yang bisa relate sama karya gue cuman orang-orang di Jakarta atau orang-orang di kota gede, ya berarti audiens gue cuma akan di situ. Kalau gue mau memperluas audiens gue lebih rata ke seluruh Indonesia, gue perlu melihat Indonesia dan gue perlu tahu sendiri mereka tuh suka dengerin apa. Ya, memahami kehidupan mereka juga gitu. Iya. Salah satu audiens terbesar hip hop di Indonesia ini ada dari Indonesia Timur. Dan itu banyak banget. Coba perhatiin lagu-lagu rap Indonesia Timur. Itu yang tadi orang bilang tuh cenderung nempel ke disco tanah gitu. Banyak sound-sound yang progresinya itu aja. Progresinya itu aja gitu. Chordnya kurang lebih muter-muter di chord yang itu aja. Tapi lu bisa nyanyi dengan cara nyanyi yang berbeda. Atau lu bisa nyanyi dengan lagu yang berbeda. Dan itu yang lagi gue riset sekarang. Gue lagi bikin satu mini album EP yang isinya tuh salah satunya ada lagu yang khas nuansanya tuh kayak denger musik hip hop Indonesia Timur. Itu yang gue sangat seneng kalau dengerin sebuah rapper dari daerah datang dengan identitasnya sendiri. Mereka nggak akan dengerin kayak rapper siapapun dari luar. Tapi somehow begitu mereka perform, justru audiens lokalnya pecah banget. Berarti ada sesuatu di situ. Orang relate banget ya. Iya. Belum lagi dialek atau logat lokal. Anak-anak Indonesia Timur itu kalau ngomong menurut gua keren banget. Mereka punya gaya bahasa yang walaupun ngomongin bahasa Indonesia tapi cara mereka ngomongnya tuh kayak slangnya sendiri. Itu keren dan itu gua seneng banget dengerinnya dan gua berharap coba kita lebih pengen ngelihat gimana caranya kita bercerita dengan cara kita sendiri dibanding cuma ngeliat apa yang lagi rame di luar. Karena selamanya lu akan jadi follower, lu akan jadi ngikutin apa yang lagi rame. Gak apa-apa kita pelajarin musiknya, gak apa-apa kita pelajarin stylenya, tapi essence dari apa yang lu ceritain kalau misalnya orang Indonesia ngerti, lu punya chance audience yang lebih luas dibanding kota besar doang. Dan bukan ngikutin, belajar dari K-pop. Mereka bangga dengan bahasanya sendiri. Gue yakin kalau kita juga mau ngangkat apa sih gregetnya dengerin musik rap dengan lirik bahasa Indonesia sendiri, begitu kita bisa nemu poinnya di mana orang, wah gila dia secara lirik keren banget nih bahasa Indonesianya. Itu jalan masuknya supaya industri rap Indonesia juga bisa dibangun. Waktu orang udah mulai care isi lirik seperti apa, waktu isi lirik rapper-rapper lokal berbahasa Indonesia bisa jadi quote, menurut gue itu momen dimana kita bisa ngebangun industrinya di sini. Kata-kata sudah bisa dijadikan quote, salah satu kayak indikator gitu, ini sudah semakin di appreciate dan semakin menjadi bagian dari masyarakat. Mungkin 2-3 pertanyaan terakhir nih. Oke. Dikit. Yang pertama terkait membaca dan menonton. Lu suka membaca dan nonton film kah? Kalau iya, ada nggak buku atau film favorit? Membaca, gue suka. Tapi kadang-kadang sekarang membaca itu banyak banget loh yang bisa ditonton. Kayak misalnya lo ke channel YouTube pun kadang-kadang gue suka follow beberapa
channel-channel yang filosofi. Ada satu channel yang dia suka ngubah quotes atau kata-kata orang ngomong jadi kayak drawing animation gitu. Apa lagi namanya gue lupa. Ada juga channel YouTube School of Life, gue suka banget ngikutin kayak gitu. Ada juga satu yang gue suka banget, Einzel Ganger namanya. Dia suka ngebahas soal filosofi stoik. Stoik. Itu juga gue suka ngikutin. Tapi kalau baca, gue santai aja sih, baca bisa novel, bisa baca komik kadang-kadang. Ada buku yang at least mungkin lebih dari satu, tapi satu yang saat ini terpikir gitu yang sangat berkesan. Banyak banget. Kalau tanya buku, lebih banyak buku Star Wars yang bisa gue ceritain. Tapi kalau ngomong soal Star Wars itu juga antara buku sama film gue suka banget, karena Star Wars itu sebetulnya bukan cuma soal ruang angkasa dan lightsaber dan laser-laseran. Kalau seseorang suka banget ngikutin Star Wars, lo akan bisa lihat itu bicara soal balance, asik, antara sisi yang pengen ngobrak-ngabrik sama sisi yang pengen menjaga hal-hal yang positif. Ternyata nggak bisa kalau cuma satu sisi. Wah, jadi ngomong filosofi nanti. Tapi Star Wars itu ada filosofinya sebetulnya. Kayak kalau misalnya lu ikutin Star Wars nggak? Ya, gue ikutin. Kalau lu lihat Star Wars yang film nih misalnya, kan mereka kan ada old trilogy, prequel trilogy sama sequel trilogy. Old trilogy itu Star Wars 4, 5, 6. Yang ada Darth Vader, udah ada bentuknya tuh hitam dengan Luke Skywalker. Tapi kalau yang 1, 2, 3 itu sebelumnya, nunjukin di mana Jedi itu lagi berjaya jadi orang-orang yang pokoknya menjunjung kebaikan, menjunjung pembela kedamaian. Tapi justru di tengah segala sesuatu yang mereka sangka perfect, mereka lupa untuk ngelihat ke dalam dan lebih fokus ke gambaran besarnya, gambaran sesuatu yang ideal, padahal dunia tidak seideal itu. Baru di situ muncul orang yang ngambil kesempatan untuk bilang bahwa ternyata Jedi itu nggak adil lewat politik, yang jadinya namanya ini karakter namanya Chancellor Palpatine. Waduh, jadi panjang banget gue ceritain. Tapi yang gue suka gitu gini, dalam hal yang lu sangka baik, kalau semuanya juga terlalu baik dan lu nggak berani untuk melihat celaknya, lu nggak bisa berkaca untuk memperbaiki diri lu sendiri. Tapi kalau lu cuman sekedar dipenuhi hasrat mencapai sesuatu, ntar lu jadi ke dark side juga yang terlalu fokus bahwa segala sesuatu is all about passion yang lu pengen lu rasain. Jadi kalau lu nggak punya passion, cuman pengen netral aja, pengen adem ayem aja, pokoknya semuanya harus positif, nggak bagus juga. Full negatif juga nggak. Justru yang gue nemuin adalah biasanya mereka yang lebih bisa bertahan lama adalah yang ngerti bahwa sometimes you need to get your hands dirty, tapi lu tetap harus punya standar value yang tepat, prinsip. Menurut gue dunia Star Wars tuh seru banget, kompleks. Ada orang bisa baik karena orang jahat, ada orang yang jadi bisa jahat gara-gara orang baik. Wah itu. Kalau tanya buku-buku kayak gimana, lu kalau pengen lihat filosofi yang panjang lebar, lu lihat Star Wars deh. Kalau film Star Wars, wah film sih yang terpikir, maksudnya yang kayak gue kalau ditanya itu pun gue akan bilang banyak gitu. Cuma mungkin yang saat ini terpikir film yang kasih gue waktu mikir sebentar. Film apa ya yang baru-baru ini mind blowing buat gue ya? Wah, gue jadi ngeblank nih kalau ditanyain film. Film mungkin lu pancing nih, kalau misalnya lu sendiri maksudnya contohnya film yang gini. Oke, mungkin karena genre bisa beda-beda. Film yang mungkin impactful buat diri lo gitu. Kayak mungkin mengubah
perspektif lu tentang sesuatu, atau just impactful mungkin bentuknya bisa beda-beda. Saking banyaknya gue bingung mau cerita film apa ya. Asli gue ngeblank. Kalau gitu ini, Film. gue tadi pertanyaan selanjutnya, ntar kalau misalnya kepikiran. Oh ya boleh. Go back. Ini tadi dua pertanyaan terakhir sebetulnya yang mau gue tanya ini. Yang pertama, kalau dari perjalanan karir tadi ada dengan begitu banyak naik turunnya, dengan lu juga melewati, gue yakin ada kegagalan-kegagalan juga yang pasti dia lalui gitu kan. Nah, tapi bicara soal filosofi tadi gitu ya, lu philosophically lu melihat kegagalan seperti apa sih? Kegagalan itu seperti apa ya? Kegagalan itu justru menurut gue kesempatannya untuk lo kayaknya panjang banget tuh jawabannya, tapi kegagalan itu kesempatan untuk lo jujur sama diri sendiri. Sometimes kalau gue ngerasa gagal, kadangkala yang bikin sakit itu adalah kalau gue menolak untuk melihat realita yang ada dan berpikir bahwa gue layak untuk sesuatu. Gagal itu bakal berasa lebih sakit kalau gue entitled bahwa hanya karena gue sudah berusaha segini jauh, harusnya gue dapat sesuatu sesuai dengan standar yang kalau misalnya lu udah berusaha segini, harus lu dapat segini. Tapi mungkin dengan gue gagal dan gue jujur dengan entah itu kesalahan, entah itu dengan ketidakmampuan gue, yang gue dapat adalah pelajaran yang bikin gue bisa sadar, oh iya, di sini nih gue salahnya di sini. Kegagalan itu menurut gue bukan sesuatu yang jelek kalau misalnya lu mau jujur. Gue bisa bilang waktu gue ngerasa gagal sebelum gue bikin lagu online, gue jujur udah terbuai dengan di bawah sebuah record label, dimana gue pikir apapun yang gue bikin yang penting dipromosiin pasti akan naik. Enggak juga. Dan di situ gue banyak bikin lagu yang menurut gue lebih kayak filler aja, lupa lagi untuk ngelihat dari sisi hidup gue apa yang gue mau ceritain. Just trying to be seseorang yang udah ngerasa established dalam sebuah label rekaman. Ya udah gue tinggal bikin apa aja, yang penting gue pengen lagu tipe ini, gue pengen lagu tipe musik ini, gue pengen lagu yang compile kolaborasi sama banyak orang, tapi gue lupa lagi untuk ngeliat ke dalam apa sih yang harusnya gue ceritain soal diri gue sendiri. Waktu gue ngerasa gagal, akhirnya gue sadar kalau gue mau jujur, dalam kegagalan itu ya memang ada hal-hal yang kurang dari gue. Banyak orang ngerasa kayak gagal itu kayak momen hancurnya realita lo, kayak aduh ternyata gue nggak mampu nih mencapai target. Tapi gagal itu harusnya ditempel sama kejujuran sih, karena kalau enggak lo akan ngerasa lebih hancur dari sebelumnya. Tapi kalau misalnya lo gagal dan lo terima realitasnya bahwa there are things, ada hal-hal yang gue bisa lakukan lebih baik di kesempatan selanjutnya, gagal itu ya jadi pelajaran. Tapi bukan cuma pelajaran sih, bisa jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Katanya orang kalau patah tulang, anak gue pernah patah tulang, justru di tempat yang patah tulang begitu sembuh harusnya itu jadi lebih kuat dari sebelumnya. Akan tumbuh sendiri ya, terutama kalau lu masih muda. Mungkin kalau lu muda dan lu banyak gagal, lu punya kesempatan untuk lebih memperkuat diri lu supaya jadi lebih kokoh daripada sebelumnya. Jadi kalau lu masih muda, nggak apa-apa gagal.
Nggak apa-apa gagal yang banyak, karena biasanya lo akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan nggak akan terasa selalu seberat itu gagalnya kalau lo memang tahu tujuan utamanya, purpose-nya apa. Ini kan cuman setback, pasti lo akan nemuin selahnya lo sendiri nanti mau jadi seperti apa. Lo mau jalanin usaha lo seperti apa. Moga-moga tuh bermakna ya. Itu, ya. Gue nggak selalu bisa nemuin, tapi lebih jujur jadinya dibanding gue pikirin panjang-panjang sebelumnya. Ya. Dan gue kayak gue liat lu juga kayak bukan, gue melihat tadi saat lu berdiam dan berpikir, bukan berpikir gue jawabnya apa ya, itu energi yang gue rasakan gitu adalah gue melihat lu reflect aja ke belakang gitu, seakan-akan apa ya dari perjalanan gue yang gue rasakan seperti itu. So ya. Jadi pertanyaan tadi kan gagal menurut gue apa? Iya. Menurut gue gagal itu sesuatu yang baik kalau lu mau jujur. Karena kadang-kadang gagal tuh ngerasa kayak lu pengen nyalahin external source. Gara-gara ini nih, gara-gara kondisi industrinya nih lagi begini, gara-gara pandemi nih. Tapi kan kalau kita mau jujur sama gagal, lu lebih punya kapasitas hati yang terbuka untuk ngelihat mungkin ada yang bisa gue perbaikin. Untuk selanjutnya gue lebih kuat lagi gitu di kesempatan selanjutnya. Nggak cuman nyalahin kondisinya. Kalau atlet gagal kan mereka kan tahu bahwa yang bikin mereka nggak bisa sampai ke level selanjutnya bukan karena apa salah orang ya, kan merekanya yang mungkin nggak mempersiapkan diri cukup. Ada yang lebih mampu gitu. Mereka yang mampu mungkin sebelumnya pernah gagal. Atau mungkin mereka pikir sudah cukup tapi ternyata belum. Iya. It's okay to fail. Gagal harus ditemani kejujuran. Kalau gagal ditemani ego nanti jadinya nyalain orang. Gagal harus ditemani kejujuran. Karena kalau ego yang jadi temannya malah nyalain orang ya. Last but not least, kalau tadi kita bicara gagal, sekarang kalau bicara soal kesuksesan gitu, ada nggak perubahan bagaimana lu melihat sukses dulu dengan sekarang? Kalau dulu gue sangka sukses itu apa ya, going to the top. Going to the top dimana lu makin tinggi, lu bisa seterkenal ini, lu bisa terkenal secara nasional, lu bisa mungkin dapat award apa, pokoknya naik terus. Tapi akhirnya gue sadar ujungnya mana. Sekarang gue ngeliat sukses itu memang harus ada target yang lo capai. Tapi lo selalu akan refine sukses itu setelah beberapa periode hidup, setelah beberapa season hidup lo. Waktu lo muda lo pikir terkenal, bisa ngasilin. Tapi makin gue kesini, sukses itu adalah momen-momen happy yang bisa gue ciptakan, yang bisa gue nikmati dengan orang-orang yang gue sayang sebagai akibat dari usaha gue bekerja. It's no longer, bukan lagi soal seberapa viral atau seberapa banyak audience kalau gue bikin karya, berapa banyak yang nonton, seberapa gedenya uang yang bisa didapat. Tapi hasil dari capeknya itu, gue tahu gue bisa nikmatin sama orang-orang yang gue sayang. Saat ini, dalam fase hidup gue, sukses itu seperti itu. Successfully enjoying the effort dengan rasa content. Karena lo tahu lo bisa nikmatin hasilnya dengan orang-orang yang gue sayang. It's beyond. Jadi gini, gue udah gak ngukur diri gue dan orang lain lagi. Gue udah gak ngukur kayak sesukses siapa, seviral siapa, sebanyak views siapa.
Karena ujung-ujungnya udah berusaha segini jauh, terus nanti lo enjoy-nya sama siapa? My family, keluarga gue belum tentu ngerti gimana rasanya sampai di titik dimana lagu ini jadi sukses nasional, diterima. Buat mereka ya hidup mereka di fase mereka. Kalau misalnya gue bilang gue rapper yang sukses tapi gue juga nggak ngeliat istri gue bisa mencapai tujuannya dia, cita-citanya dia, impiannya dia, berarti gue cuma fokus sama diri gue sendiri. Jadi saat ini sukses itu adalah contentment yang gue rasain dengan kerja keras gue, tapi gue bisa nikmatin dengan keluarga gue. It's fulfilling, jauh lebih penuh dan menyenangkan dibanding lu ada di sosmed dan lu berusaha tunjukin bahwa gila hidup gue asik banget lu. Enggak, hidup gue udah asik, lu nggak perlu lihat. Tapi di rumah hidup gue enak banget. Gue bisa bangun pagi tanpa perlu mikir siapa yang harus gue siapa yang harus gue senengin kecuali keluarga gue. Take my time gitu di rumah. Gue seneng kalau gue bisa manggung, gue seneng kalau gue bisa bikin lagu yang bagus, gue seneng kalau gue bisa ngerjain kerjaan untuk klien, ngerjain jingle, ngerjain scoring. Tapi by the end of the day, baliknya ke rumah. Dan hal yang bisa gue nikmatin tanpa gue posting, tanpa gue ngikut standar ukuran kesuksesan. Kalau lu bisa taruh sesuatu bahwa kesannya hidup lu oke banget, no, hidup gue udah oke. Tanpa perlu lu lihat, gue sangat oke dengan hidup gue yang tidak gue posting itu, dan gue bisa nikmatin. Akhirnya hal-hal yang lain menurut gue lebih kayak sosial media ini distraction, karena kita jadi ngukur sukses itu menurut kayaknya gue harus traveling kayak orang ini deh, kayaknya gue harus pakai baju kayak gitu di pantai itu baru kayaknya gue udah nyampe sesuatu. No, you can actually be content dengan kehidupan lo di rumah dan lo ngerasa fulfill kalau lo tahu apa yang harus lo appreciate. Kalau kita tahu apa yang perlu kita appreciate. Iya. Moga-moga masuk nih, karena gue ya lo tanya gue jawab, tapi ya, senyatanya itu yang lo tanya itu yang gue keluarin. Dan speaking of appreciate, gue sangat appreciate waktu yang lu luangkan ngobrol-ngobrol di sini. Tapi sebelum gue tuh tadi udah kepikiran belum jadi film? Kembali sedikit. Balik dikit ke film ya. Yang saat ini terpikir. Ada beberapa film yang menurut gue bagus. Tapi gue bingung mau nyari yang mana yang menurut gue paling. Atau lo sebutin aja, nggak apa. Kalau lebih dari satu pun that's okay. Gue ada satu film musikal yang gue suka, tapi bukan karena kisah cintanya aja. Nonton La La Land nggak? Nonton. Karakter cowoknya. Si Ryan Gosling. Dia sangat peduli, care soal rootsnya jazz. Ya. Dia udah pernah ngerasain tour dengan band yang besar, yang udah sampai sesi foto segala. Tapi somehow dia tetap ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu di situ. Bukan di situ yang dia cari. Kalau kita ngomong soal idealnya, harusnya the boy and the girl ends up together. Enggak. Tapi tetap dia ngerasa fulfilled waktu dia tetap ngerjain musiknya, dan akhirnya dia punya cafe bar yang dia udah jazz clubnya itu yang dia suka. Menurut gue walaupun kelihatan animenya ya, tapi gue bisa nangis nonton film itu bukan karena love story-nya, karena seberapa dia suka sama sesuatu yang dia sangat passionnya dia di situ di jazz. Dan walaupun dia udah punya kesempatan untuk populer melebihi segala-galanya, walaupun kisah akhirnya gitu dia nggak selalu end up dengan orang yang dia inginkan, tapi lu bisa lihat bahwa dia ngerasa content dengan yang dia pilih untuk lakukan. Waktu lu udah sampai di titik dimana lu punya kesempatan untuk melihat uang atau fame lebih daripada yang pernah lu bayangin sebelumnya, tapi somehow lu tetap pilih
kehidupan yang mungkin nggak seglamor yang kesempatan lo bisa dapatkan, tapi lo bahagia di situ, lo senang di situ. Kita kadang-kadang selalu ngelihat kayak sukses itu is all about seberapa banyak yang bisa kita accumulate. Kalau dari film itu, gue justru lebih nangis lihat si karakter Ryan Gosling, karena it's not about how much you can accumulate, but how much you can appreciate apa yang jadi passion lo. Dan itu akan jauh lebih bertahan lebih lama dibanding kita ngerasa accumulate lalu dolar naik turun, lu mau kriptoan, Bitcoin naik turun. It's not about seberapa banyak yang bisa di-accumulate, tapi seberapa banyak lu bisa appreciate passion lu. Either it's music, keluarga, atau orang-orang yang penting di hidup lo. Jadi lu nggak pernah bandingin diri lo sama orang lain. Kalau menurut gue racun yang bikin kita salah langkah itu di sosmed itu adalah comparison. Dan gue senang dia bisa nemuin passionnya di akhir film. Ya. Dan di akhir obrolan ini gue mau mengucapkan terima kasih banyak. Dan gue suka banget karena lo you really take your time gitu sebelum lo merespon. Jadi semakin terasa bahwa itu dari hati gitu. So gue appreciate banget. Even bukan hanya respon lo, tapi juga ketika lo berdiam dulu itu gue sangat appreciate. Karena itu for me it means you take it seriously gitu. So gue sangat appreciate itu waktu lo, energi lo, dan tentunya apa yang lo share juga sangat bermanfaat buat gue, dan gue yakin bermanfaat buat semua yang nyimak obrolan ini. So thank you so much udah meluangin waktunya. Thank you. Dan sama-sama. Terima kasih banyak juga buat lo sudah nyimak obrolan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.